Dr. Monty. Boleh dicek suaranya terlebih dahulu, Dok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, nanti rekan panitia akan sampaikan. Ya. Bertanya dok, kalau payudara suka sakit, namanya mastalgia. Kalau payudara sakit tuh mastalgia diagnosanya. Tiba-tiba, tapi tidak ada benjolan Pemeriksaan penunjangnya apa? USG. Pemeriksaan penunjangnya adalah USG. Makanya satu paket dengan pelatihan ini sebenarnya dia akan diajarkan dasar-dasar USG pada payudara ya. Cuma mungkin lain kesempatan kita lebih beruntung kalau COVID-nya udah ngegeser. Dulu pas menyusui payudara yang suka sakit tiba-tiba gimana? Dulu pas menyusui, oke. Payudara yang suka sakit tiba-tiba tidak disusui, bisa pengaruh atau enggak jadi masalah itu. Karena sakit pada payudara itu lebih karena ketidakseimbangan hormon dan terutama hormon estrogen. Nathan ingin bertanya, bila ada ibu hamil ternyata ada benjolan kemerahan pada kulit, apakah setelah melahirkan bisa menyusui bayinya? Jadi gini, benjolan dan kemerahan itu merupakan tanda peradangan. Seringkali merupakan tanda peradangan. Itu sebabnya kita perlu melakukan pemeriksaan fisik, apakah ini benjolannya lunak atau keras, apakah kemerahannya memang betul-betul kemerahan dari kulitnya, apakah dia sebelum hamil sudah ada benjolan. Nah, tapi kalau ini merupakan baru kejadian, maka untuk menjawab apakah bisa menyusui, bisa. Karena berarti itu ada inflamasi dari payudaranya. Walaupun jarang, ini jarang. Karena harusnya orang hamil itu belum ada infeksi. Infeksi itu terjadi setelah partus. Setelah seseorang ibu belajar menyusui, belajar menyusui dan macet, tidak diajarkan breast care, maka dia kemerahan. Maka kalau dia sedang hamil sudah ada kemerahan, harus dicek apakah karena produksi ASI yang dihasilkan itu sudah terlalu banyak sehingga hal apa yang terjadi, itu sebenarnya perlu dilakukan evaluasi dengan USG. Kalau dari USG aman, hanya disebut sebagai payudara yang sedang persiapan untuk ASI, nggak apa-apa. Itu dikasih antibiotik biasa juga reda, antibiotik yang aman untuk hamilnya, terus kemudian bisa menyusui seperti biasa. Itu mungkin ada lagi? Baru 2 ya. Nah, yang ketiga, bila menyusui payudara ditusuk-tusuk, oh ya ini nggak apa-apa. Ini biasanya tidak didahului dengan breast care. Makanya breast care juga masuk dalam modul. Cuma sekali lagi breast care harus kalau online offline tuh bisa diajarin breast care. Tapi memang breast care harus diajarkan secara rutin dan telaten kepada ibu-ibu yang baru hamil, yang baru datang ke kita, misalnya ke Ibu Bidan, untuk diajarkan breast care. Karena selama ini jarang, karena nomor 1 itu mengambil waktu yang cukup lama. Seringkali mungkin maaf nih, gini ya, ngerti, agak susah itu, karena dia baru kali ini hamil, sementara ibu-ibu bidan udah ratusan ngurusin kayak gini. Jadi memang ngulang lagi tuh capek, tapi harusnya dijadikan satu paket bahwa
ketika dia konsultasi untuk hamilnya itu diajarin nanti breast care gini ya, gini. Nah, caranya gitu ya. Terus izin bertanya, berapa lama dok batasan maksimal pemakaian hormon yang masih reproduksi? Jadi sesuai dengan program pemerintah sebenarnya kan bukan buat bertahun-tahun. Nomor satu untuk menjarangkan antara kehamilan 1 dan kehamilan 2. Ya, supaya ibunya sehat dan bayinya juga sehat, sempat untuk membesarkan yang pertama, untuk kemudian siap yang kedua. Dan tetapi kembali lagi itu adalah program yang jelas sebenarnya kan. Jadi ini programnya mau berapa banyak nih anak gitu kan. Nah, karena gini, anak 12 aja itu berarti pakai hormonnya itu nggak panjang loh. Kan 12 ya. Tiap 2 tahun berarti kan ada stop dihamil lagi. Stop dihamil lagi. Tapi kalau ada pasien yang datang ke saya itu anak terakhir umur berapa, Bu? 5 SD. Bukan. Misalnya anak terakhir berapa? Umur berapa? SMA. Dok, saya masih boleh pakai KB. Hah? Emang ibu umur berapa? 45. Ya udah nggak perlu lah. Jadi KB-nya kenapa nggak pakai KB IUD misalnya? Nah, kenapa mesti pakai hormonal gitu? Nah, jadi hati-hati. Betul ada untung rugi, tapi kalau untuk penggunaan panjang, jangan bertahun-tahun. Biasanya 3 tahun lah, paling banyak 2-3 tahun, jangan lebih. Karena itu hormon tuh, aduh, nostalgia datang, terus kemudian ada gangguan pembentukan kista dan lain sebagainya, gitu ya. Ingin bertanya, apa ada hubungan saya mama dengan tidak menyusui secara intens? Tidak menyusui itu 10%, 5-10% risiko untuk memperoleh CA mama. Tetapi tidak hanya menyusui aja, ada faktor lain yaitu tadi pola makan, ada pola makan, terus apakah dia olahraga gitu ya. Nomor 5 sederhananya gini. Sederhana nih yang paling sederhana kalau saya ngajar-ngajar calon mahasiswa. Kalau banyak anak, maksudnya orang yang berhubungan, banyak berhubungan, itu sehat serviks. Kalau nggak punya anak, sehat payudara. Nah, karena saya kebetulan kerja di Rumah Sakit Boromius, itu biarawati, itu banyak yang kanker payudara. Banyak sekali. Jadi mungkin tiap minggu adalah 1 atau 2 yang datang. Gitu. Jadi memang tidak hamil dan tidak menyusui itu cukup besar hubungannya dengan risiko terjadinya kanker payudara. Ya, berikutnya. Nomor 6 ya. USG. Bila hasil USG ada benjolan kurang lebih 0,7 diagnosa FAM, apa yang harus diwaspadai? Yang harus mulai start dipikirkan adalah sudah harus langsung mengatur makan. Makan yang rendah lemak, aktivitas fisik, dan FAM akan menjadi masalah atau harus dilanjutkan dengan tindakan jika ukurannya di atas 1,5 cm. Tapi kalau di bawah 1,5, di bawah 1 cm itu masih aman umumnya. Dan harus termonitor terus, katakanlah dengan USG tiap 3 bulan untuk melihat dia memang berhenti di 0,7 atau akan naik terus gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting. Tetapi tidak seperti wait and see aja, tapi harus ada harus ada aktivitas kita untuk mengurangi ukuran atau mempertahankan ukuran supaya tidak membesar, yaitu ngatur makan, aktivitas fisik itu harus jelas ya. Kalau masih terus mengkonsumsi ya, istilah saya kalau di dalam ceramah-ceramah ya
panennya gitu. Kalau makannya yang berlebih ya panennya ada benjolan di payudara. Terus kemudian izin bertanya penggunaan bra nggak ada masalah, bra mah bebas, tidak ada hubungan. Jadi penggunaan bra tidak ada hubungan. Waktu itu saya ceramah di Wakoa sama Sorela ya kalau nggak salah. Nah itu juga mereka tanya apakah ada hubungan dengan yang kawat, nggak ada jawabannya. Jadi bra mah aman, nggak ada. Terus kemudian oh iya, ini harus breast care ya. Breast care sama pumping. Nomor 8, breast care sama pumping. Panas dingin udah nggak bisa. Jadi nomor 1 gini, yang mungkin sudah bisa diajarkan dari awal. Jadi gini, seorang ibu yang pertama kali punya anak, biasanya dia sakit itu putingnya untuk disusui. Tapi harus diajarkan pada ibu-ibu muda itu bahwa memang sakit, apalagi ketika geraham anaknya itu digerak-gerakan ya untuk menekan si puting itu ya, itu sakit sekali itu. Nah kemudian sebelum itu setengah jam sebelumnya udah breast care gitu ya. Nah kalau ternyata baru setengah jalan lah, bayinya udah kenyang nih, udah tidur. Terus dibuat gumuh dulu, udah terap, tidurin. Nah, si payudara yang sebelah kiri itu harus dilanjutkan lagi breast care dan dipumping, dikeluarkan cairannya supaya nggak tersumbat. Karena tersumbat itu akibat tidak keluar. Jadi saking kentalnya sih, karena ASI baru-baru itu biasanya kan sangat kental. Tidak keluar karena bayinya udah keburu tidur gitu. Nah terus nanti bagaimana dengan payudara sebelah kanan? Payudara kanan juga harus di breast care dan harus dipumping, karena kalau payudara kiri menghasilkan, disedot menghasilkan sur keluar ASI, yang kanan juga menghasilkan. Jadi kalau tidak dipumping itu yang kanan tegang sekali, dibiarkan mengendap, lama-lama jadi yogurt kental, nggak bisa keluar. Udah dipompalah air panas, merah. Nah, kenapa hal ini tidak terjadi pada ibu-ibu yang anak kedua, anak ketiga? Karena udah terbiasa, karena sensasi waktu pertama kali si puting itu digerus sama geraham bayi tuh, banyak pasien saya juga, aduh nggak tahan dok, sakit banget. Nah itu yang harus diadaptasikan. Jadi kalau nomor 9 tadi ukuran ya Ibu Sukma, ukuran yang dipakai ukuran adalah 1,5 senti. Kalau di atas 1,5 senti harus biasanya akan dianjurkan diangkat, tapi di bawah 1,5 senti sudah terbukti konfirmasi dengan USG baik kista maupun padat, biasanya diobservasi dulu dengan kitanya juga memperbaiki pola hidup. Gitu. Jadi pada pemeriksaan terdapat benjolan sebesar kacang tanah di ketiak, benjolan terus sakit hanya jika siklus menstruasi. Apakah usul saya dimonitor juga, nggak usah dulu. Misalnya gini, apakah benjolan itu hilang ketika menstruasi selesai? Kalau menstruasinya udah selesai 5 hari bersih, diraba lagi, hilang. Atau masih ada? Oke. Kalau sekarang masih ada, apakah dalam periode waktu dia membesar? 2 kali menstruasi dia membesar nggak? Kalau membesar harus USG. Upayakan USG. Nah, makanya kalau USG sebenarnya bisa diajarkan dengan USG yang ada, karena beberapa puskesmas kan udah ada ya USG-nya. Ada juga USG portable. Nah itu di USG, oh ini mah kelenjar yang tidak membesar, ya udah nggak diapa-apain gitu ya. Terus
Kalau pasien didiagnosa kanker 2B, dilakukan berapa tahun bertahan? Itu 2D nggak ada, ya, 2D nggak ada. Jadi, stadium itu stadium 1, 2A, 2B, Bravo, 2B, 2 alfa, 2 Bravo, 3 alfa, 3 Bravo, 3 Charlie, 4. Jadi nggak ada 2D. Katakanlah saya asumsi 2D, 2B ya, Bravo, 2 Bravo, itu harus dioperasi dan kemo, betul. Dan itu kalau dia juga ngatur makan, terus dia aktivitas fisik yang baik, itu 80% bisa lebih dari 5 tahun. Tuh, ya. Mungkin satu penanya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tanya, Bu. Mangga Ibu, disilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter, saya mau bertanya. Ya. Ini ada klien yang suntik hormon itu udah sekitar 5-6 tahun. Ya. Tetapi saya periksa di payudaranya tuh ada benjolan. Tapi nggak mau dianjurkan untuk pasang IUD. Tetapi si ibunya bilang, Bu, nanti kalau membesar nanti saya akan berubah. Tapi memang sih nggak ada benjol-benjolnya, tidak bertambah gitu, Dok. Gimana tindakan saya, Dok? Ya, jadi makasih. Jadi tindakan Ibu menganjurkan pilihan apa namanya alih dulu ke metode IUD yang lain, ya, IUD dalam hal itu udah bijaksana, Bu. Memang harus gitu karena gini, diharapkan tuh penggunaan satu metode itu tidak berlama-lama. Jadi tidak berlama-lama. IUD juga nggak bisa dipakai 15 tahun gitu. Wah, nggak bisa tuh. Jadi harus ada variasi. Jadi istirahat dulu, terus digeser. Bu, ini sekarang istirahat dulu ya. Sekarang saya pakai, katakanlah maaf ya, pakai pil dulu 3 bulan. Nanti Ibu kesini lagi. Bu, ini mah sekarang suntik ya, gitu. Nggak ada IUD. IUD aman. Oke, tapi aman sampai 15 tahun ya agak berlebih gitu ya. Nah, kalau untuk suntik tadi udah bijak itu. Sebaiknya istirahat dulu, digeser. Karena apa? Karena memang IUD kan tidak semua orang senang di daerah situ dimasukin benda ya. Mungkin pendidikannya atau pengertiannya juga dia kagok lah, nggak enakan gitu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan? Ibu usulkan untuk USG. Nah, nanti Ibu USG, Ibu lihat aja. Memang hari ini kita belum kasih pembekalan USG, tapi Ibu bisa baca. Nah, sebenarnya baca interpretasinya. Tapi kalau diajarin sih sebenarnya lihat gambar juga sebentar aja Ibu udah bisa kalau diajarin. Nah, nanti dilihat kalau kista, lihatnya ukuran dulu, selalu lihat ukuran. Kalau kista aman, Bu, kista aman. Tapi kalau padat harus beritahu ke beliaunya. Nah, satu. Kedua, kalau di atas 1,5 cm mau tidak mau itu harus berhenti dan harus dianjurkan untuk ke rumah sakit untuk dievaluasi, dirujuk ke dokter atau ke rumah sakit. Bu, ini minta konfirmasi dulu, kalau enggak saya nggak mau ngelanjutin suntik, soalnya nanti berisiko, gitu, seperti gitu Ibu ya. Iya, Dok. Makasih, Dok. Bisa Ibu? Ya, makasih. Ya. Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, Dok. Ingin bertanya, apakah setelah operasi payudara sebelah, apakah yang satunya lagi akan ada benjolan lagi? Ini kalau benjolannya jinak nih. Kalau benjolannya jinak, nggak usah di sebelahnya. Di payudara yang sama juga bisa jadi lagi. Karena seperti kita tahu bahwa payudara itu isinya, di payudara itu seperti buah anggur.
Kalau kita imajinasikan sebagai buah anggur, itu dari kumpulan buah anggur itu katakanlah 1 butir membesar. Nah, udah diambil, masih banyak yang lain, butir-butir yang lain. Nah, itu teh bisa jadi lagi aja sebanyak butiran anggur itu. Nah, lalu upaya apa yang supaya tidak jadi lagi? Upaya aktivitas kita harus dirubah, makan, pengaturan olahraga. Memang kelihatan sederhana, tapi kebetulan pasien-pasien saya yang misalnya di operasi FAM gitu, terus saya kasih tahu, ya ngerti aja, bisa nggak jadi lagi. Tapi bisa saya juga buktikan ada satu mahasiswa yang bolak-balik dioperasi, tiap 3 bulan datang operasi. Karena dia bilang, saya mah makan yang ada lah, susah ngaturnya dok lah. Ya nggak tahu ya, gimana. Itu jadi kayak ditato, kan payudaranya ditato, nikah belum, udah kayak ditato. Iya. Iya, gitu. Kasih. Baik, masih ada pertanyaan? Mungkin kita masih mempunyai waktu. Ada yang ingin bertanya secara langsung lagi? Mangga, Ibu Yati mau bertanya, Bu? Ya. Silakan, Bu. Misalnya, kemarin kan saudara udah diangkat karena cenderung ke ganas. Terus nanti yang sebelah lagi bisa metastase enggak gitu ke sebelahnya, payudara yang sebelahnya lagi? Oh iya. Ya, makasih Bu. Jadi Ya, gini. terima kasih dok. Ya, jadi gini, nomor 1 Ibu bantu lihat jenis operasi yang kemarin. Dilihat yang kemarin itu duktal atau lobuler. Kan tadi saya udah bilang duktal atau lobuler. Jadi dari salurannya atau dari kelenjarnya, duktal atau lobuler itu teh ada dari hasil PA-nya. Kalau duktal biasanya hanya satu sisi, enggak dua-duanya. Resikonya cuma satu sisi aja. Tapi kalau lobuler, nah itu harus dijaga karena berarti kalau lobuler, sisi yang sebelahnya punya resiko untuk kena lagi kanker yang sama. Gitu. Hatur nuhun dok. Nuhun. Terima kasih. Untuk pertanyaan di kolom chat sudah disampaikan juga. Masih ada waktu, sebetulnya ini masih ada yang ingin bertanya nggak untuk disampaikan secara langsung? Yuli. Mangga, Bu Dian. Anak Yuli. Dok, mau izin tanya, kan dibahas kalau breast care ya, nggak boleh pakai kompres hangat, kompres dingin. Jadi ya maksudnya kurang bagus gitu. Itu baiknya gimana dok kalau kita ngajarin breast care pada ibu postpartum? Ya, jadi postpartum yang Ibu ajarkan itu nomor 1 diberi minyak, apakah baby oil atau minyak yang lainnya. Terus kemudian keliling, diajarin gini, keliling, terus ambil dari ketiak karena itu adalah puncaknya payudara, ditarik ke bawah, terus diputer, terus ditarik ke puting, Depan. diarah ke depan, kearahkan semua. Jadi kayak membariskan si susu ke depan ke arah puting. Habis itu dibersihkan putingnya, curup ke anaknya, gitu. Nah, jadi jangan menggunakan air panas karena kalau sejak awal nih, awal sekali dia baru partus, Bu, ini caranya breast care ya, itu nggak bisa. Breast care mah harus dari waktu ini prenatal care. Jadi udah prenatal care Bu, nanti teh gini. Terus harus disampaikan bahwa ketika ada yang ibunya juga emang kuat ini ya, nggak jadi masalah. Tapi ada juga ketika ini sama geraham, wah itu udah langsung sakit udah kalau kayak gitu pasti deket sama mastitis itu teh.
Nah, kalau dikasih kompres panas dingin, tambah jos. Kulit kalau udah mulai merah karena asak ya, payudaranya udah penuh, kasih kompres panas dingin, tetapi tidak dikeluarkan, nggak ada gunanya. Jadi setelah breast care, nah begitu ini nggak mau, harus pompa. Dipompa, entah dipompa atau pompa gini atau ditarik. Itu juga sakit, tapi ya itulah. Cuma memang harus diajarkan kepada pasien. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya ternyata karena usia, karena mungkin ibunya belum terlalu siap, matang untuk menyusui, dan akhirnya berhenti, sebenarnya begitu dilepas, 3-4 bulan tuh memang si air susu mah terus keluar. Nah, itu mah harus diberhentiin aja. Daripada nanti jadi masalah. Kecuali ibunya masih mau upaya lah. Nggak apa-apa, saya mau nyusuin. Nah, itu biasa nggak jadi masalah. Tapi kalau ada reject, saya sakit atau sakit, itu mah dekat sama mastitis itu. Soalnya di pompa juga sakit. Nggak ada pompa nggak sakit. Itu yang udah-udah juga jerit atau nangis. Saya ajarin di tempat praktek, Bu, ini di pompa ya. Aduh. Jadi neneknya yang ribut. Ibunya kan masih baru. Gitu. Makasih. Jadi jangan pakai air panas ya, Bu ya. Air panas nggak usah. Baik, Dok. Ada Satu lagi lagi, Dok. pertanyaan? Oh, masih Satu ada lagi. Budian, mangga Budian. Mangga. Kalau ditemukan pada hamil itu susunya tenggelam ya, putingnya tenggelam gitu, Dok. Itu umur berapa, kira-kira baiknya umur berapa bulan mengajarkan untuk Hofmann exercise itu, Dok? Untuk menarik puting kira-kira. Menarik puting harusnya sejak awal prenatal care udah diajarin sebenarnya untuk siap. Karena begitu sudah partus, pembuatan ASI, produksi ASI itu udah maksimal. Dia perlu saluran. Nah, kalau perlu saluran, kalau tidak ada puting kan berarti nggak bisa diberikan pada bayi. Setengah susah lah gitu. Walaupun ada sambungan, tapi sambungan nggak efektif itu. Nah, makanya sebelumnya udah diajarin. Nah, kalau misalnya ada pasien, kebetulan putingnya dua-duanya nggak ini, terus diajarin dulu pada waktu saat, Bu, ini saya pas diperiksa, oh ini hamil yang pertama nih, hamil pertama iya, duh Bu, putingnya gini ya, ya udah sok mulai latihan ya, mulai sejak 2-3 bulan udah diajarin, karena dia perlu waktu panjang Bu, nggak bisa sito, nggak bisa seminggu udah langsung pluk keluar, nggak bisa. Itu mah panjang kalau udah seperti itu. Iya. Iya, Ibu ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin. Mangga, Bu Sukma. Ini Dok, kan kita memang selama ini di kerjaan atau di rumah praktek, di praktek rumah juga, kalau memang pemeriksaan IVA testnya udah saya satu paket sama Sadari dulu mah ya Dok ya, Sadari. Ya. Nah kan sekarang yang terbaru katanya Sadanis. Saya kan selama ini suka pakai poster Dok, poster di puskesmas, Sadari. Nah apakah ada yang terbaru pemeriksaan Sadanis? Dan memang saya juga kalau rata-rata kebanyakan kalau misalnya saya suka periksa yang KB suntik, saya memang selalu sering gitu pemeriksaan palpasi payudara juga. Nah, jadi nanti kita yang saya tanyakan apa pemeriksaaannya sama aja apa atau gimana Dok yang Sadari sama Sadanis? Gitu aja Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sama Ibu, sama tadi kalau saya mengingatkan lewat video kecil yang saya sampaikan tadi kayak gitu. Cuma jadi tidak ada lagi penyampaian, Bu, nanti belajar ya periksa payudara itu sih sendiri udah nggak usah. Karena yang diajarkan cuma satu aja, yang sederhana itu cuma satu kata. Jadi Ibu kalau ada benjolan pada saat mandi, ada benjolan 2 kali menstruasi tidak hilang, cepat ke sini walaupun belum waktunya kontrol ke saya atau di USG gitu aja ya, karena
dulu dengan pemahaman diharapkan masyarakat paham, udah benar para frontliner mengajarkan, tapi interpretasi mereka berbeda. Jadi udah kata Ibu Bidan mah nggak apa-apa, ini udah ribut pasea, yang satu bilang boleh, yang satu bilang enggak, itu di rumah tuh. Pengalaman saya gitu. Jadi mendingan 2 kali paling gampang diinterpretasi mereka, 2 kali menstruasi bersih, benjolan masih ada, cepat ke saya lagi, udah gitu. Nah, Ibu yang melakukan, jadi gambarnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan ini di sini, gitu aja, Bu. Oh iya, ya Dok, makasih Ya, Dok. makasih Ibu. Baik, hatur nuhun. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan di kolom chat. Pada kasus ibu yang menyusui sering ditemukan benjolan di ketiak. Ini sudah ditampilkan, Dok. Mangga mungkin bisa langsung direspon. Pada ibu menyusui sering ditemukan benjolan di ketiak, apakah aman benjolannya? Jadi gini, kalau sedang menyusui ada benjolan, asumsi sederhananya, kalau menyusuinya waktunya sudah selesai, kempesnya harus kempes, gitu ya. Karena kalau memang dia isinya ASI, ya udah mengalir ke mana, ke depan ya, ke puting di depan, papila ke depan. Nah, seringkali ini adalah namanya ginekomastia. Ginekomastia itu adalah tambahan volume payudara. Jadi kalau pakai bahasa Sunda itu, jadi di ketiaknya ada yang ngegayot, Bu. Ada tambahan ekstra yang ngegayot kalau orang menyusui. Nah, itu tuh sebenarnya ASI. Jadi ekstensi dari kelenjar ASI sampai ke ketiak. Nah, nanti kalau misalnya udah jadi orang lain katakanlah cuma 400 cc, si ibu yang ketiaknya ngagayot ini yang menyusui asa penuh di ketiak juga, itu mungkin 500-550 lah gitu kasarnya. Jadi memang volumenya lebih banyak. Nah, jadi bukan dengan posisi tidur, Bu, nggak ada hubungan dengan posisi tidur gitu. Ya, siap. Ya, mangga. Nah, Ibu, ya, makasih. Terus ini apakah menggunakan produk pengencang payudara pada ibu menyusui? Pengencang, maksudnya gimana ya? Punten ya, punya punten. Payudara kan berfungsi untuk menghasilkan ASI, ya. Udah aja. Jadi jangan dipakai buat yang lain-lain. Maksudnya ini dikencangkan nanti jadi gini, kan payudara ada 2 isinya. Ada ASI dan salurannya, kelenjar ASI dan salurannya, dan penunjang. Nah, kalau ini pengencang dalam arti eksternal, maksudnya bukan obat minum sih nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau dalam bentuk obat, janganlah ya Bu ya. Ya punten, ini mah punten. Tampi kira-kira payudaranya terus turun ya. Itu mah fungsi payudaranya menyusui, yang penting mah sehat gitu. Nah, apakah menggunakan kawat pada bra? Nggak apa-apa. Aman ini, aman. Kawat nggak ada hubungannya. Treatment, ini mah treatment menjaga itu terutama kalau dari dalam itu yang tadi semua makanan. Jadi jangan sampai paparan perkembangan payudaranya terganggu karena kita salah dalam diet gitu ya, pengaturan makannya. Terus olahraga, karena secara keseluruhan kalau seluruh badan kita baik, sehat, umumnya payudara juga baik. Kalau untuk treatment khusus nggak ada. Breast care hanya pada saat menyusui. Kalau kebersihan puting dijaga, jangan sampai dikasih talak atau apa, karena itu di depan puting itu banyak pori-pori. Nah, mungkin jangan dikasih apa-apa, dibersihin aja kalau udah mandi.
mungkin ada dibersihin dengan setelah disabun dibersihkan dengan air betul-betul sehingga tidak ada sisa sabun yang juga melekat di ujung puting atau papila sehingga tidak menutup pori-pori yang ada di situ. Nah, ini yang 15. Pengalaman anak yang pertama saya menyusui dengan FAM sering. Oke, dan memutar jika saya nanti punya anak lagi full ASI, apakah aman, Bu? Nggak ada apa-apa. Kalau sakit, iya. Karena ada scar, ada jaringan parut habis operasi. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan rasa sakit. Biasanya bukan karena hormon, itu mah karena scar operasi. Saya rasa itu. Makasih, Mbak Yuli. Baik, terima kasih. Sudah lumayan banyak sekali ya pertanyaan, baik yang disampaikan melalui chat ataupun disampaikan secara langsung. Mungkin cukup ya ibu-ibu sekalian. Sebelum diakhiri, mungkin dokter pesan dulu untuk para ibu bidan ini yang banyak menemukan kasus di masyarakat khususnya terkait kanker payudara dan Angga disilakan. Ya, makasih Mbak Yuli. Jadi saya hanya titip aja pesan bahwa pertama pada kesempatan ini bahwa estrogen itu mempengaruhi payudara sangat besar. Jadi tidak ada payudara yang tidak terpapar estrogen. Nah, masalahnya seberapa besar kekuatan payudara terpapar estrogen itu masing-masing individu berbeda. Nah, jadi karena tiap orang tidak bisa mengukur, lebih baik diratakan bahwa estrogen itu berbahaya. Kalau terlalu banyak, kalau terlalu banyak memapar payudara, sehingga aturan diet, aturan lain-lain itu perlu, termasuk bijak dalam pil KB maupun suntik KB. Hati-hati juga tadi kalau ngobatin ekstropion serviks, kalau memakai estrogen oral, hati-hati ada batas waktunya, jangan sampai berkepanjangan. Nomor 2, pada wanita yang awal konsul ke ibu karena hamil, ajarkan breast care. Karena permasalahan non-kanker juga besar. Nah, breast care ya ajarin dari awal, bagaimana cara merawat, bagaimana cara bahwa itu tidak menyenangkan, iya, tapi ada ibu-ibu juga berbeda. Nah, yang ketiga, ada benjolan 2 kali menstruasi tetap ada di payudara, ibu harus USG. Nah, yang keempat, sekali lagi, hanya dengan tangan-tangan ibu aja si stadium dini bisa, atau dengan USG lah, dari saran dari ibu. Tapi tidak sadari mau udah harus dicoret karena ternyata hampir 15 tahun Kementerian Kesehatan mengajarkan sadari, dan ternyata 60% kanker payudara yang datang ke rumah sakit itu stadium 3. Mau alasan ekonomi sekarang pakai BPJS. Mau alasan apa lagi, ternyata waktu dibuat survei itu yang salah informasi. Jadi mereka juga, oh saya mah udah disuruh ibunya ibu suster atau ibu bidan, kalau gejala kanker mah gini dokter, nah saya mah sesuai nih ada gejala kanker baru datang, itu stadium 3. Nah jadi diluruskan, moga-moga sejak hari ini sudah akan lebih baik, kedepannya kita bekerja sama-sama. Saya rasa itu aja, moga-moga bermanfaat penyampaian saya yang sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun dok. Dokter Mungki, sharing ilmunya sungguh sangat luar biasa, pasti sangat bermanfaat bagi kita semua.
mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertemu secara langsung ya dok ya, tatap muka langsung. Kita adakan pelatihan khususnya tentang kesehatan payudara. Amin. Baik dokter, mungkin apabila dokter mempunyai kesibukan lain, mangga diperbolehkan apabila ingin meninggalkan grup terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih dokter, dan izin juga nanti materinya akan kami sampaikan kepada para peserta dok. Ya, silakan digunakan. Harapan moga-moga bisa digunakan. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dokter Monty. Waalaikumsalam.